Sebelumnya aku mau kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulaini dari Humas kelas 1C dengan NIM 12240601115. Di sini saya akan menjelaskan tentang ingatan bab ketujuh psikologi. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kalian, pernah gak sih kalian kayak mikir eh kayak kenapa sih tempat-tempat yang ngebuat kalian sakit hati atau punya pengalaman jelek sama ke tempat-tempat itu selalu keinget, terus kayak kisah cinta kalian tuh selalu kalian inget. Nah, sedangkan kunci motor yang baru aja dipegang selalu lupa. Terus kayak sisir yang di rumah kayak lagi megang sisir, tiba-tiba ini sisir di mana ya? Kalian pernah mikir gak sih kayak oh iya ya, kenapa gitu? Nah, disinilah bakal ngejelasin tentang bab ingatan itu. Karena kan pasti berhubungan nih sama hal-hal yang barusan aku sebut, yang barusan aku tanya. Nah, sekarang aku bakal mulai ke pertama, yaitu pengertian dari ingatan. Ingatan tuh kan pasti itu kan pelajaran psikologi lah ya. Berarti ini tuh bakal berhubungan sama psikologi. Apa sih yang berhubungan sama psikologinya? Nah, psikologi kognitif. Kenapa sih ingatan masuk ke psikologi kognitif? Nah, karena arti dari psikologi kognitif tuh cara menyimpan, merespon, apalagi ya? Cara mengingat, merespon, merasakan sesuatu atau informasi. Nah, jadi ingatan tuh apa sih? Kemampuan untuk menerima dan memasukkan informasi yang telah kita dapat atau yang telah kita cari gitu ya. Nah, nanti tuh harus di bagaimana cara kita untuk mengembalikan ingatan kita lagi. Nah, di sini itulah dari pengertian secara singkat tentang ingatan. Nah, yang kedua ya tahapan untuk mengingatan. Nah, menyimpan informasi berarti kan ada dua cara. Yang pertama tuh dengan sengaja. Nah, gimana sih menyimpan informasi dengan sengaja? Nah, dengan cara belajar. Kita tuh pasti belajar, pasti kan bakal dapat ilmu, informasi. Nah, itulah cara untuk mengingat. Bukan tahapan dalam mengingat, dalam proses menyimpan. Yang kedua, secara tidak sengaja. Nah, secara tidak sengaja tuh kayak gini. Kayak kita lagi diam, terus tiba-tiba kita ngeliat ke arah lurus, terus tiba-tiba ada orang jatuh. Nah, itu kan sebuah informasi sebenarnya kayak, oh berarti cara dia jatuh terus ada yang nolongin, itu termasuk informasi. Nah, itu. Lalu yang kedua tuh tahapan menyimpan. Nah, setiap apa yang kita dengan dilihat dengan panca indera, ya kayak tadi dengan cara memasukkan informasi itu teh ya. Nah, kita pasti udah disimpan lah ya di otak kita gitu, biar nanti bisa diingat-ingat lagi. Nah, lalu yang ketiga tuh ada mengingat kembali informasi yang telah kita dapat. Gitu loh, maaf. Nah, ini tuh ada 3 cara juga. Yang pertama tuh recall. Recall tuh kayak cara mengingat tanpa ada objek. Kayak misal gini, kita lagi kumpul nih ya, satu kumpulan gitu. Terus ada satu orang kayak masih ingat gak sih sama Zahra? Nah, satu orang kan nanya gitu. Terus kamu tuh diem kayak mengingat kembali Zahra siapa ya? Nah, tiba-tiba inget. Nah, itulah cara mengingat dengan recall. Yang kedua tuh apa yang kedua tuh ya? Apa yang kedua tuh recognize. Nah, itu tuh cara, kebalikan dari recall. Kan recall tuh tanpa objek. Nah, sekarang tuh objeknya yang ada di depan kita. Nah, kita tuh cara mengingatnya apa? Itu sebagai contoh ya. Kayak kita tuh lagi di papasan di jalan. Nah, papasan di jalan terus dia teh, hai masih ingat aku nggak? Dia nanya gitu. Kayak kita tuh mikir itu siapa ya? Nah, terus tiba-tiba inget. Nah, itulah caranya. Cara kedua. Nah, cara yang ketiga tuh reintegratif. Reintegratif tuh kita tuh dengan mengingat cara itu, kita tuh lebih banyak informasi yang kita dapat dari mengingat yang ketiga. Jadi contohnya gini nih, ada satu orang nih yang nanya, masih ingat gak sih cerita Sangkuriang? Nah, lalu kan ada Sangkuriang. Nah, dari cerita Sangkuriang tuh kita kan lagi mengingat ceritanya tuh gini. Nah, dari situ kita mendapat informasi. Nah, itulah 3 tahapan dalam mengingat.
Jadi sekarang bakal ngejelasin tentang jenis-jenis ingatan. Ini untuk jenis-jenis saya lebih menyebutnya dengan memori ya. Nah, yang pertama tuh memori sensor. Memori sensor itu tempat penyimpanan pertama untuk menampung informasi yang ditangkap oleh indera gitu. Nah, lalu yang kedua tuh ada memori jangka pendek. Jadi memori jangka pendek itu adalah informasi yang sedang kita sadari dan pikirkan. Nah, sifatnya tuh singkat, jadi sekedar masuk ke sistem otak. Nah, sistem otak. Jadi tapi bisa aja ini masuk ke jangka panjang asalkan dilatih. Nah, sekarang lanjut ke memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang untuk proses penyimpanan informasi yang disimpan dalam waktu yang lama. Jadi bisa lagi diingat banget ini mah kayak tadi yang pertanyaan saya yang pertama. Nah, memori jangka pendek juga bisa masuk ke memori jangka panjang asalkan dilatih dan diingat-ingat terus gitu. Nah, itulah jenis-jenis memori atau ingatan. Sekarang bakal ngejelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan kita. Pertama itu usia. Nah, jadi pernah gak sih kayak gini nih, kenapa ya orang tua tuh gampang pelupa? Ya karena kan panca indera untuk menangkap informasi itu nggak terlalu berjalan dengan baik. Ya, jadi gampang pelupa tuh gitu. Dan sistem sarafnya pun jadi sistem saraf itu ya sama tidak terlalu berjalan dengan baik gitu. Itu kan faktor pertama usia. Nah, faktor kedua tuh kayak kondisi fisik atau emosi atau perasaan kita. Kayak kita lagi lelah nih. Kadang orang tuh kayak ngasih informasi atau dosen ngejelasin, itu kadang kayak ngejelasin apa ya? Nah, itu kan karena kita lelah posisinya. Jadi informasi yang didapat untuk diingat tuh susah juga masuknya. Terus kayak kalau lagi semangat kan kita kayak wah ini informasi bakal terus diingat deh, soalnya gampang banget karena kitanya lagi dalam keadaan semangat. Nah, itu. Terus yang ketiga ya berarti sifat dari diri sendiri. Nah, kadang kan suka banyak nih yang memang dari kecilnya kadang pelupa. Nah, itu juga salah satu faktor dalam mengingat. Terus minat dan motivasi kita. Berarti tadi udah ada 4 faktor yang mempengaruhi ingatan. Nah, itu untuk 4 faktor yang mempengaruhi ingatan kita. Nah, sekarang tuh bakal ngejelasin tentang hambatan mengingat. Nanti bakal saya kasih juga di sini ya, gitu. Yang pertama ada interference teori. Nah, di sini tuh informasi yang disimpan terganggu oleh informasi baru. Kayak contohnya tuh kita lagi belajar kan salah satu cara untuk tahapan dalam mendapatkan informasi untuk diingat. Nah, terus tiba-tiba ada teman nih yang kamu tahu nggak gini. Nah, di situ tuh informasi yang pertama tuh bakal terganggu karena adanya temennya kayak ngasih tahu gitu kan. Nah, itu. Terus yang kedua, informasi tidak jelas. Kadang kan kalau informasi dari seseorang nggak jelas ke kitanya pun malah jadi pusing kan untuk mengingat kayak tadi dia ngomong apa ya. Nah, gitu. Terus yang ketiga, lupa ya. Pasti itu hambatan sama kayak tadi faktor diri sendiri yang emang udah pelupa dari kecil. Terus yang keempat tuh decay. Nah, di mana informasi yang disimpan ke jangka pendek tuh gagal terus karena nggak diasah itu. Buat ke jangka panjang tuh karena nggak diasah. Nah, terus lanjut ke deja vu. Deja vu tuh pasti udah sering ngalamin deh kayak kita tuh ngerasa seolah-olah pernah ngelihat atau pernah ada di tempat itu, tapi sebenarnya belum. Nah, itulah kayak deja vu, kayak hambatan dalam mengingat. Jadi kan kayak terus mengingat hal yang seharusnya tidak diingat gitu. Terus yang terakhir ada depersonalia. Nah, keadaan seseorang tidak mengenal dirinya. Sebenarnya kayak amnesia juga, tapi amnesia tuh kan sistem sarafnya keganggu karena kejadian-kejadian itu kan. Nah, itu yang barusan saya sebut adalah hambatan dari mengingat. Nah, sekarang bakal ngejelasin tentang
teknik mengingat dalam metode menomik. Yang pertama, metode Lucy. Apa sih metode Lucy? Jadi metodenya teh mengingat dengan cara menggambarkan tempat atau benda yang akan kita ingat. Jadi di rumah nih, misal ada yang nanya lemari kamu arahnya kemana? Utara, selatan gitu kan. Nah, terus kita mengingat kayak di rumah tuh di sini tuh barang A, barang B, barang C, dan lemari itu misal di utara. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak mengingatnya tuh dengan menggambarkan si tempat itu atau benda itu ada di mana gitu contohnya. Yang kedua tuh metode kata kunci. Jadi gimana sih metode kata kunci? Nah, jadi metode ini tuh mengingatkan sesuatu dengan kata lain. Jadi misal contohnya gini nih, hiperbola. Arti hiper apa? Arti bola apa? Jadi kita tahu nih artinya apa karena dengan ada kata kunci itu, walaupun emang beda artian, tapi setelah tahu arti masing-masing kan kita bisa menghasilkan istilah baru gitu loh. Nah, itu teknik yang kedua. Nah, teknik ketiga tuh menghubungkan. Jadi menghubungkan kata satu dengan kata lain dengan cara digambarkan gitu. Melalui gambaran, bukan dengan cara, melalui gambaran. Contohnya 25 Desember Hari Ibu. Berarti kita ambil 25 Des dan Ibu. 25 Desember Hari Ibu, udah gitu aja. Walaupun emang mungkin gak logis, tapi dengan cara mengingatnya, menghubungkan kayak gitu tuh kalau ngebuat kita ingat ya nggak apa-apa. Lalu yang keempat ada metode akronim. Apa sih metode akronim tuh? Jadi kita bikin kalimat, diambil kata awalnya aja. Kayak contoh Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah itu jadi kayak cara mengingatnya tuh kayak ambil aja kata awal atau dua kata pertama gitu. Nah, yang terakhir, metode kelima, akrostik. Apa sih metode akrostik? Metode akrostik tuh nggak jauh sama metode akronim, cuma kan tadi mah kalau akronim diambil kata awal atau dua kata awal, sedangkan akrostik tuh abstrak, bebas aja. Kayak contoh huruf Coca-Cola ada kan baju di toko, bajimdal toko gitu kan. Nah, itu adalah 5 teknik mengingat. Nah, yang saya jelasin udah selesai. Jadi gampang kan kalau dijelasin secara singkat kayak gitu. Ya semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah telah selesai yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan mulai dari gestur, tutur kata, kalimat atau ekspresi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.